Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Magnikari Susanti, bisa dipanggil Susan, kelas 11 IPS 2 nomor absen 17. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang resesi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian resesi. Resesi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang melambat ini bisa berlangsung cukup lama, berbulan-bulan hingga bisa bertahun-tahun. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih penyebab resesi tersebut? Nah, penyebab resesi itu ada inflasi, deflasi berlebihan, gelembung aset pecah, guncangan ekonomi yang mendadak, perkembangan teknologi, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal atau berturut-turut, nilai impor lebih besar dari ekspor, dan tingginya tingkat pengangguran. Yang pertama yaitu inflasi atau naiknya harga barang terus-menerus. Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan penurunan produksi barang dan jasa. Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, kemiskinan, dan ini akan menyebabkan terjadinya resesi. Yang kedua yaitu ada deflasi, adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada upah yang dibayarkan mengalami penurunan. Dan yang ketiga yaitu gelembung aset pecah. Hal ini terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah. Misalnya, terjadi pembelian saham dan properti secara masif dengan anggapan harganya akan naik dengan cepat. Lalu saat keadaan ekonomi tengah goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya yang mengakibatkan terjadinya panic selling dan berujung pada resesi. Yang keempat yaitu ada guncangan ekonomi yang mendadak. Hal ini ditandai dengan menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan hutang. Yang kelima, perkembangan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan kerja yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka seperti artificial intelligence atau yang disebut dengan AI dan robot. Alhasil, lapangan pekerjaan akan menurun drastis dan membuat angka pengangguran meningkat dan akan menyebabkan suatu resesi. Yang keenam yaitu ada nilai impor lebih besar dari ekspor. Hal ini bisa memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan dan pendapatan nasional. Yang ketujuh, tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran suatu negara bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi, sebab tenaga kerja memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah dampak resesi. Yang pertama, dampak resesi ekonomi terhadap pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. Yang untuk selanjutnya ada dampak resesi bagi perusahaan. Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Dan yang ketiga yaitu dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah resesi tersebut? Yang pertama, belanja besar-besaran oleh pemerintah. Cara pencegahan resesi adalah dengan memperkuat daya beli. Strategi yang bisa diterapkan yaitu dengan belanja besar-besaran agar perputaran ekonomi tidak macet dan dunia usaha tergerak untuk bisa berinvestasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah bantuan UMKM. Resesi adalah krisis yang bisa terjadi pada banyak sektor, salah satunya UMKM. Dengan menyalurkan bantuan terhadap UMKM berupa UMKM produktif dan kredit bunga rendah, diharapkan roda perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu menarik kepercayaan investor. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau kekeliruan. Sekian dan terima kasih.